Terima kasih rekan-rekan atas meluangkan waktunya ya. Ini mendengarkan celoteh saya ya terkait dengan roadmap yang kemarin kita sudah sharing. Pada prinsipnya, ketika kita menjalankan bisnis, kita itu harus punya fondasi bisnis yang baik, ya, fondasi bisnis yang benar. Jadi tidak hanya baik, tapi juga baik dan benar. Nah, baik dan benar itu definisi berkah, ya. Kita tahu semua bahwa berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ya, ketika kita menjalankan sesuatu dan itu berkah, walaupun nominalnya kecil, tapi bertambah kebaikan yang kita dapatkan. Nah, fondasi bisnis berkah ini ya diharapkan nanti rekan-rekan semuanya, ya termasuk saya pribadi juga bisa menancapkan atau menanamkan ini di dalam organisasi bisnis kita masing-masing. Ya, misalkan nih ternyata yang selama ini menggunakan fondasi bisnis yang kapitalis atau terlalu berhitung dengan materi, ya di akhir sesi ini mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sedikit pencerahan dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, ya bareng-bareng kita belajar di sini. Nah, fondasi bisnis berkah ini saya belajar dari mentor saya, ya saya dimentorin langsung oleh Mas Jaya Setiabudi. Dan alhamdulillah saya juga lagi menjalankan step untuk menuju fase ke systemizing dan rebranding dari brand saya yang jalankan. Nah, pertama di dalam fondasi bisnis berkah kita ini harus punya makna sukses, teman-teman. Nah, makna sukses ini kebanyakan orang itu selalu ya ketika kita ditanya sukses kamu maunya seperti apa gitu. Jadi patokan atau tolak ukur sukses itu terkadang menunjuk seseorang atau figur atau tokoh publik. Ya, jadi kadang ketika ditanya sukses, aku ingin sukses seperti dia. Nah, apakah itu salah? Ya, tidak 100% salah. Tapi kita harus tahu sebenarnya makna sukses itu seperti apa. Ya, apalagi di era modern, era sosial media seperti ini, banyak influencer, kemudian public figure yang menjadi panutan, ya bahkan mungkin hampir didewakan. Ya, ketika influencer ini melakukan sesuatu, kita semuanya ikut nge-follow semuanya, mengikuti habit dan kebiasaan, dan itu dijadikan strategi marketing juga ya, bagaimana untuk menaikkan traffic. Ya, nah ini dia. Terkadang ketika ditanya, kamu ingin sukses? Ya, saya ingin sukses nih seperti dia. Ya, dia yang seperti apa? Nah, apakah yang seperti ini? Artinya apa? Yang pertama adalah dari sisi keuangan atau materi atau harta, ya. Bergelimang harta, banyak uang, ya, kemudian banyak properti, mobil mewah, ya, mungkin punya banyak klinik kecantikan atau mungkin punya banyak outlet, ya, bakso misalkan, ya, atau mungkin banyak klinik dental, ya, karena di sini ada dokter gigi juga yang mungkin mengembangkan klinik, ya. Nah, apakah seperti itu? Indikator kesuksesan kita menilai atau dinilai dari kesuksesan orang lain. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah ya, tapi terkadang kita ini menilai itu hanya dari sisi yang tersurat saja, teman-teman, bukan sisi yang tersirat, ya. Karena sisi yang tersurat itu akan menangkap kata, tapi sisi yang tersirat itu akan menangkap makna, ya. Boleh jadi yang kita lihat ini orang dengan bergelimang harta, materi, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi dia ternyata secara tersirat, secara tidak kasat mata yang kita lihat, bisa jadi dia ini tidak pernah ketemu dengan keluarganya. Ya, tahu-tahu ketemu anaknya ini sudah bertambah panjang, bukan bertambah tinggi, ya, tapi bertambah panjang. Kenapa? Karena dia pagi pulang petang misalkan, atau bahkan auzubillahi min dzalik ya, pulang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, disibukkan dengan urusan dunianya, disibukkan dengan urusan bisnisnya, meeting kemana-mana dan lain sebagainya. Akhirnya, ya sebenarnya sukses yang dia dapat itu adalah kesuksesan yang semu yang kita tidak pernah bisa melihat atau tidak pernah bisa menilai. Ya, yang kita nilai adalah yang tampak dari mereka. Nah, apalagi mana sukses itu kadang ingin dinilai dari penilaian orang lain. Nah, hati-hati ya rekan-rekan semuanya, ini juga reminder buat saya pribadi bahwa jangan sampai kita memaknai sukses kita itu dari penilaian orang lain. Terutama mungkin justru malah orang yang terdekat.
seperti orang tua kita, ya, mungkin mertua kita, atau mungkin saudara-saudara kita. Kamu dokter kok misalkan jualan bakso, misalkan kayak gitu. Nah, padahal makna sukses kita nggak seperti itu, ya. Atau mungkin dari penilaian teman, ya. Teman ini nanti di akhirat itu akan bercerai-berai kecuali teman yang memang, ya, tolong menolong dalam kebaikan. Atau mungkin bahkan follower dari kita sudah punya follower, misalkan Instagramnya udah, ya, bisa dikatakan makro influencer, ya. Jangan sampai kita makna sukses kita di drive dari follower kita. Follower kita pengennya apa nih yang lagi ngehits, kita ikut-ikutan hanya untuk menyenangkan mereka, ya. Atau mungkin dari lingkungan sekitar kita. Karena dunia ini sifatnya itu korelasi semu, teman-teman. Korelasi semu dan relatif, ya. Relatif itu artinya apa? Setiap orang itu penilaiannya mungkin berbeda-beda, nggak bisa sama, ya. Misalkan ketika kita melihat orang itu cantik, bisa jadi antara satu dengan orang yang lain itu relativitasnya sangat tinggi. Itu mah biasa aja. Oh iya, itu sangat cantik sekali mungkin. Atau berkebalikan, ini jelek ya. Oh, ini enggak jelek, biasa aja, dan lain sebagainya. Dan korelasi semu itu artinya kadang kita ini menghargai orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, ya, punya harta benda material itu melebihi daripada orang yang tidak memilikinya. Ya, misalkan nih kita berjalan, ya, kemudian ada pejabat yang datang. Oh, kita rebutan, bisa jadi kita rebutan salaman, atau paling tidak kita lewat mendik-mendik, atau kita menundukkan kepala, ya. Tapi kalau ada orang tua, ternyata dia seorang yang tidak punya, kita lewat di depannya, kita melengos saja, nggak ada adab, nggak ada sopan santunnya. Nah, ini korelasi semu, ya. Jangan sampai makna sukses kita dinilai dari lingkungan kita. Nah, kalau memang indikator sukses itu seperti itu, lalu bagaimana dengan yang seperti ini? Ya, di gambar yang pertama ini ada kuli bangunan. Ya, kuli bangunan rekan-rekan mungkin paham bahwa dia hanya bekerja itu mungkin untuk makan hari itu saja, apalagi untuk menghidupi keluarganya. Ya, di atasnya lagi ada tukang becak. Tukang becak juga lebih tragis, teman-teman. Kadang 2 hari sekali baru dapat penumpang. Ya, kemudian ini yang tengah ada guru ngaji. Ya, seorang tua yang sedang mengaji, ya, mempelajari Al-Quran, mengajarkan. Mungkin kehidupannya ya seperti itu aja. Pagi bangun jam 3 subuh misalkan. Kemudian dia sudah mempersiapkan musolanya untuk para jamaah bisa sholat subuh. Kemudian pagi dia sudah mengajar anak-anak untuk membaca Al-Quran. Sampai siang pulang mungkin setelah zuhur istirahat. Nanti sore dia balik lagi ke langgarnya atau ke musolanya. Mulai membersihkan lagi, kemudian mengajar ngaji lagi. Seperti itu hidupnya, nggak ada perubahan. Jauh dari kata sukses. Kalau indikator sukses kita seperti yang di awal tadi. Atau mungkin seorang petani, ya. Petani ini juga hidupnya keras. Pagi dia harus berangkat, ya, mempersiapkan diri, kemudian pulang sore, kadang benih yang ditanam gagal panen dan lain sebagainya. Nah, ini apakah ini yang seperti ini juga tidak sukses, ya? Bisa jadi yang seperti ini itu orang yang sukses. Kenapa seperti itu? Ya, kalau kita tadi analogikan ketika orang sukses dengan banyak harta, dia disibukkan dengan kehidupannya, kemudian dia pulang pergi pagi pulang petang, atau bahkan mungkin nggak pulang, ketemu anaknya cuma malam aja bertambah panjang. Oh, kasurnya udah nggak muat, sempit. Nah, beda dengan kuli bangunan, dia pulang bawa gorengan, ya, satu plastik, disambut sama anak istrinya itu sudah seneng banget, ya. Bagaimana itu tidak dikatakan sukses, ya. Makanya makna sukses itu coba teman-teman, yuk saya juga memaknainya seperti apa, ya. Nah, padahal ya, ini kemarin ada berita ya di tahun 2020 ini sangat mengharukan ya berita ini ya. Anak tukang becak sukses raih gelar S3 di Inggris, ya. Tadi, ya ternyata mereka bisa sukses juga. Atau anak petani, ya. Anaknya ini cum laude di UGM, ya. Nah, inilah indikator-indikator sukses itu tidak bisa dinilai dari hanya yang tersurat, ya. Banyak hal-hal yang tersirat yang tidak bisa kita tangkap. Nah,
Pelajarannya di sini adalah bebaskan dari belenggu penilaian orang lain karena akan menghambat kesuksesanmu. Ketika kita mengindikatorkan sukses, makna sukses kita adalah penilaian orang lain, sudah kita pasti akan menjadi orang yang tidak sukses. Ya, berat membuat orang lain senang itu berat. Ya, apalagi semua harus senang dengan kita. Mungkin tindakan kita ada yang tidak disukai oleh orang lain. Ya, yang penting adalah kita terus berbuat baik dan lepaskan dari belenggu penilaian orang lain. Asalkan dalam kebaikan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan dalam keburukan ya diingatkan, ya dinilai orang lain ya kita harus terima. Angka cukup. Ya. Nah, angka cukup ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya angka cukup ini berapa? Karena masing-masing orang mungkin angka cukupnya berbeda-beda. Ya. Tapi di sini kita punya prinsip bahwa sebenarnya rezeki itu adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Kemudian apa yang kita pakai itu akan usang. Dan apa yang kita amalkan itulah yang akan nanti menjadi rezeki kita, tabungan kita di akhirat. Jadi sebenarnya yang kita makan dan kita pakai itulah kecukupan kita. Selain itu sebenarnya bukan hak kita, hak orang lain. Ya, mungkin akan kita tinggalkan sepeninggal kita, jadi warisan, jadi punyanya anak istri, atau mungkin jatuh kepada orang yang lain. Nah, di sini ternyata pemerintah itu sudah membuat ya kategori penilaian kehidupan yang layak sebenarnya. Ya, di sini ada rekreasi tabungan, makanan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Nah, ini kehidupan yang layak ya. Sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2012 dan ini masih dipakai. Ya. Dasar untuk penetapan UMK atau UMR itu sebenarnya dari sini, teman-teman. Kemarin saya juga baru belajar, oh ternyata pemerintah itu menetapkan UMR atau UMK itu dari aspek-aspek ini. Ya. Nah, ketika kita ini sudah tercukupi, ya insya Allah itu adalah kehidupan yang sudah layak sebenarnya. Ya. Karena kalau kita mengikuti keinginan kita, ya nggak akan selesai. Nah, di sini ya ada beras, ini makanan dan minuman ya. Kategori 1 ada makanan dan minuman, ada beras, protein, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Kemudian ada 11 item untuk makanan. Kemudian sandang, celana panjang ya. Kita coba cek. Itu targetnya atau indikator kehidupan yang layak itu 6 pieces per tahun. Ya, coba dicek masing-masing lemarinya ada berapa. Ya. Celana panjang, apakah lebih dari 6 atau mungkin ya 1 lusin 12. Ya itu udah lebih dari cukup. Ya, kemudian celana pendek 2. Ikat pinggang 1. Ya. Kemudian kemeja lengan atau blus itu 6. Kaos oblong ya, itu 6. Ya ada celana dalam CD itu 6. Ya. Sarung 1, ya, sepatu 2. Nah, ini biasanya ibu-ibu sepatunya banyak ya. Ayo, berarti kemungkinan ini jangan sampai itu nanti dipertanyakan di yaumil akhir ya, kebanyakan. Kecuali memang ada kebutuhan ya. Kaos kaki dan lain sebagainya, sendal jepit ya. Ini sudah lengkap ya, rekan-rekan semuanya sudah lengkap. Nah, ini angka cukup ini sebenarnya nanti rekan-rekan bisa share ke karyawannya. Ya, jadi disadarkan juga karyawannya bahwa angka cukupmu tuh berapa sih sebenarnya. Jangan bisanya cuma nuntut terus ya. Kayak kita baru lihat kemarin ada demo ya menuntut UMK UMR. Ya padahal sudah lumayan loh kalau Bekasi itu di angka 4,7 awalnya. Ya, saya chatting sama teman saya yang PNS katanya gaji PNS saya awal cuma 1,8. Ya, sedangkan buruh di Bekasi udah 4,7. Kayak seperti itu masih kayaknya belum cukup terus ya. Kemudian pendidikan kesehatan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih biasanya dari pendidikan. Terus kalau mau nyekolahin anak seperti apa dong? Nah, kembali lagi ke angka cukup kita. Kalau angka cukup kita, makna sukses kita itu bahwa anak saya itu yang penting bisa membaca Al-Quran, apalagi punya target anak saya bisa tahfidz Quran, berarti sekolah yang kita carikan ya sesuai dengan makna sukses yang kita yakini. Ya, nggak usah perlu misalkan sekolah ke internasional yang mahal dan lain sebagainya. Yang penting cari memang pendidikan yang adab dan akhlaknya bagus serta dia bisa mengajarkan Al-Qur'an. Misalkan seperti itu. Jadi kembali lagi angka cukup itu kembali lagi ke makna sukses kita. Kemudian kesehatan. Nah,
angka cukup kita akan kembali kepada makna sukses kita. Nah, berapa angka cukup teman-teman kira-kira setelah menetapkan angka sukses, makna sukses yang teman-teman yakini. Nah, ternyata sukses bagiku itu bisa makan nasi hari ini. Ya, angka cukup bukan angka tapi kata, di mana kata ini menginterpretasikan rasa. Jadi ternyata angka cukup itu bukan dari nominal, teman-teman. Karena kalau kita mengejar target nominal, itu yakin nggak akan pernah cukup. Ya, tapi angka cukup itu berupa kata-kata. Alhamdulillah, ya. Yang penting anak istri sehat itu udah cukup buatku. Yang penting anak istri bisa kuliah, anak-anak bisa kuliah misalkan. Itu juga termasuk angka cukup, ya. Nah, jangan kita hanya menuruti gengsi, ya. Gengsi itu tak akan membuatmu kaya, tapi membuatmu sengsara, ya. Barusan kemarin saya di WA teman, ya. Dulu saya lihat teman saya ini kehidupannya hedon, ya, pergi jalan-jalan ke sana ke sini pemborosan. Nah, kemarin WA ternyata beliau sedang pilot dan lain sebagainya sampai dia mengajukan untuk pinjaman dan lain sebagainya. Nah, ini karena dia menuruti gengsi waktu dalam kondisi senang, ya, lupa untuk saving di hari di mana mungkin, ya, kondisinya itu sulit. Jadi teman-teman ketika berada di atas, usahakan tetap dengan gaya hidup atau cara hidup yang lama, ya, biar kita selamat. Nah, lalu ada pertanyaan, ya, kenapa Anda jadi pengusaha kalau angka cukupnya sudah terpenuhi? Kan sudah cukup tadi, ya. Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah ketika kita punya kemampuan untuk menjadi pengusaha, kita bisa membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya. Ya, rekan-rekan tahu di luar sana itu banyak masyarakat kita, saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, jauh dari kata cukup. Ya, bahkan makan harus menahan lapar dengan batu. Nah, ketika kita punya kemampuan untuk menjadi pengusaha yang tidak semua orang itu diberikan karunia ini, nah, teman-teman harus mempunyai, ya, noble purpose atau tujuan yang mulia, yaitu membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya. Jangan jadi pengusaha yang menekan karyawan. Usahakan, komitmenkan, azamkan di dalam hati ketika kita mempunyai karyawan dan omset kita sudah bagus, sejahterakan mereka, ya, karena berkahnya usaha kita, bisnis kita itu dari doa-doa mereka. Dan rezeki yang mengalir ke kita itu adalah infrastruktur, ya, Allah berikan kepada kita untuk mereka. Jadi kita hanya sebagai perantara sebenarnya. Jadi ambil secukupnya, berikan hak yang memang menjadi haknya. Jangan sampai kita sudah berkelimang harta, misalkan kita sudah punya banyak aset, tapi karyawan kita tetap seperti itu aja, untuk makan ada susah, untuk mensekolahkan anaknya aja susah. Ya, jadi kita harus membantu orang lain mendapatkan angka cukupnya. Nah, ini ya reminder, karena yang namanya cukup itu nggak akan pernah selesai. Seandainya seorang anak Anda memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Nah, ini juga cukup, ya. Cukup terlambat kalau sudah seperti ini. Cukup terlambat kalau sudah terjejal mulut kita dengan tanah. Ya, bukan lagi angka cukup, tapi cukup terlambat. Nah, kemudian konsep rezeki, teman-teman. Kita sudah belajar tentang makna sukses, kemudian angka cukup, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kemudian konsep rezeki itu seperti apa sih? Nah, rezeki kita tahu, ya. Saya sering bertanya, saya sering melontarkan kalimat tanya kepada karyawan tim saya seperti ini. Kalian tahu nggak apa yang sudah, ya, banyak yang kita tahu tapi tidak kita yakini? Ya, jawabannya adalah rezeki. Rezeki itu kita tahu bahwa sudah dijamin. Tapi tidak semuanya kita meyakininya itu. Kadang kita masih ada keraguan, ya. Nah, di sini rezeki itu sebenarnya dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, rezeki yang sudah dijamin. Tanpa harus ikhtiar apapun. Ya, kita tiduran aja itu rezeki sudah dijamin. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita masih bayi, ya, sampai kita dewasa. Kira-kira kita pernah nggak, ya, kita pernah nggak
gimana ya ini rezekiku, gimana saya nanti makan, gimana saya nanti sekolah dan sebagainya. Sudah dijamin melalui siapa? Melalui orang tua kita. Enggak harus ikhtiar lebih. Atau contoh analoginya lagi adalah ketika kita lagi duduk-duduk nih, ya lagi nonton TV sama keluarga, tiba-tiba ada yang ngetuk. Assalamualaikum. Kita buka, ternyata bawa kue satu panci misalkan. Nah, itu juga rezeki yang sudah dijamin tanpa harus ikhtiar lebih. Ya. Nah, ini juga konsep bahwa setiap anak Adam itu tidak akan mati kecuali rezekinya itu sudah ditunaikan semua. Ini ada sebuah cerita yang menarik ya teman-teman ya. Di mana saya punya nenek sudah koma 3 atau 4 hari waktu itu, lupa saya. Pokoknya 3 atau 4 hari. Sudah koma, nggak ada masuk makan, nggak ada masuk minum ya. Tiba-tiba hari keempat itu bangun teman-teman. Ya, bangun, beliau minta minum susu. Begitu minum 1 teguk meninggal. Nah, hikmahnya apa? Rezekinya udah selesai. Rezeki terakhir itu adalah minum susu tadi. Ya, Allah belum akan cabut nyawanya, belum Allah panggil kalau susunya itu belum diminum. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang konsep rezeki ini. Kemudian rezeki yang digantung. Rezeki yang digantung ini harus ikhtiar lebih. Contohnya ini adalah kalau kita baca tentang pelajari tentang hadis tentang tawakalnya seekor burung. Burung itu pergi pagi, yakin bahwa petang itu perutnya terisi. Nah, tapi burung ini sudah dijamin rezekinya, tapi harus ikhtiar. Dia loncat dari pohon ke satu, ke pohon yang lain, dari pohon yang satu terbang ke pohon yang lain, dan seterusnya sampai dia mendapatkan rezekinya. Jadi rezeki ini yang digantungkan dan kita harus melakukan ikhtiar yang lebih. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan ini adalah rezeki yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jackpotnya teman-teman. Jackpot itu artinya rezeki nomploknya. Ya, jadi ketika teman-teman mau mendapatkan rezeki yang hebat, yang besar, jadilah orang yang bertakwa. Ya, nanti Allah akan berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, contohnya adalah ketika kita komitmen bertakwa, kita nggak mau menghutang untuk membeli rumah misalkan. Komitmen ngontrak 10 tahun misalkan. Tiba-tiba Allah datangkan rezeki, kita bisa beli cash. Nah, ini kemungkinan adalah rezeki yang tidak disangka-sangka yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ingin rezeki yang seperti ini. Karena Allah itu menciptakan hukum sebab akibat. Tapi Allah tidak terikat dengannya. Artinya apa? Nggak harus kita melakukan sebab terjadi akibat. Terserah Allah, karena rezeki ini namanya karunia, teman-teman ya, karunia. Pernah nggak kita melihat, kok itu orang biasa-biasa aja ya, tapi usahanya kok hebat, omsetnya 200 miliar per tahun. Ya, itu orang biasa-biasa aja, tapi kliniknya kok banyak, buka cabang terus. Padahal kalau diskusi kayaknya nggak ada ilmunya dan lain sebagainya. Ya itu tadi, rezeki itu adalah karunia, bukan karena kepintaran kita. Ya, jadi jangan khawatir. Nah ini rezeki. Kemudian rezeki itu tidak hanya berupa uang, ya bisa jadi anak, keluarga, ya yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau mungkin kesehatan kita, ya atau mungkin rumah tempat tinggal yang nyaman, tenangan, nggak ada perang, kemudian pekerjaan kita mungkin, ya atau mungkin teman-teman yang saling menasehati dalam kebaikan. Itu rezeki juga. Tapi khusus kita untuk berbicara tentang materi atau penghasilan, itu ada rezeki matengan versus rezeki mentahan. Nah, rezeki matengan itu gampang banget gitu. Jadi ikhtiar yang diberikan kemudahan untuk mencapai tujuan. Ketika kita ingin menargetkan sesuatu, ikhtiarnya mudah, nggak ada hambatan sama sekali. Langsung dapat apa yang kita tujukan. Kemudian ada rezeki yang sifatnya mentahan, ya, di mana ini ikhtiar yang melalui proses untuk mencapai tujuan. Nah, prosesnya rumit, kadang-kadang ada hambatan, ada kesulitan, ya. Bisa jadi ini ya proses agar kita belajar dan mengilmui sesuatu. Nah, kalau kita misalkan mendapatkan proses rezeki yang sulit, ya, rezeki mentahan, ini kita mendapatkan pengalaman, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ketika kita melakukan usaha terus-menerus, kok mentok terus, minimal kita mendapatkan ilmu, pengalaman dari apa yang kita lakukan. Harapannya, ketika kita sudah mencapai tujuan kita, mencapai kesuksesan kita, ketika Allah balik keadaannya, ketika Allah balik menjadi nol lagi, kembali ke titik nol lagi, kita tahu jalannya.
Ya, kita tahu oh dulu pernah kayak gini kok, pernah susahnya. Oh, caranya seperti ini. Kalau seperti itu nanti pasti gagal. Berbeda dengan konsep rezeki yang matengan tadi, dia nggak ada cara, caranya cuma satu aja. Ya, nanti kalau dibalik dia bingung. Ya, nah, tapi sebagai manusia, ketika kita diberikan hambatan, kita harus berpikir dua hal. Apakah ini ujian atau apakah ini kutukan? Ya, kutukan itu bila mana ternyata kita melakukan maksiat, ya banyak dosa, kemudian banyak proses yang kita langgar. Nah, kemungkinan itu adalah kalau saya sebutnya itu kutukan. Ya, saya pernah dikutuk soalnya. Oke, baik. Nah, rezeki itu seperti peluru di medan perang, tidak akan pernah meleset kalau jatah kita. Ya, ini ada cerita unik ya, cerita kisah nyata dari ustadz saya cerita ada relawan pergi ke jalur Gaza, dia nggak mau di depan, nggak mau jihad, akhirnya di logistik. Tapi qadarullah, logistik tempat dia tinggal ya, tempat masak itu berada di paling belakang, itu kena rudal. Nah, ini nih seperti ini, rezeki seperti peluru di medan perang tidak akan meleset kalau memang jatah kita. Ya. Jadi jangan takut untuk berbagi. Ya, jangan takut. Udah ditakar, nggak akan tertukar. Ya, jangan pelit-pelit ilmu. Nah, lanjut ya. Ini nggak ngantuk ya, mudah-mudahan ya. Tiga tadi sudah ya, kita makna sukses, kemudian angka cukup, kemudian ada konsep rezeki dan keberkahan di proses. Keberkahan di proses itu maksudnya adalah apa yang kita jual, kenapa kita menjual, dan bagaimana kita menjual itu harus halal dan thoyyib. Ya, contoh misalkan kita jual hamburger atau roti lah, ini kan gambarnya kayak hamburger ya. Kita jualnya hamburger itu halal apa haram? Halal. Tapi bagaimana kita menjual, ya halal atau haram itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi jangan nggak tahu aturan. Kita harus tahu aturan. Oh ini boleh, ini tidak. Ini halal, ini haram. Ya, kalau hamburger itu dijual dengan cara menipu, ya roti sudah basi kita bilang bagus. Nah itu jatuhnya tidak berkah, tidak halal dan tidak thoyyib. Dan mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya, kenapa menjual itu juga penting? Karena ini adalah value kita. Kalau nanti kita berbicara marketing, sales, branding itu kenapa menjual itu menjadi basic atau fondasi kita dalam melakukan proses marketing. Ya, value-nya apa? Jadi kalau kita menjual itu bukan hanya uniqueness, bukan hanya unik. Kalau kita buat donat, donat itu kan bulat. Donat dibuat kotak itu juga unik, ya kan? Tapi ternyata tidak hanya unik, tapi value-nya apa yang di-offer, yang ingin ditawarkan itu value-nya apa. Jadi kenapa menjual kita juga harus paham. Apalagi kalau kita punya niat kenapa menjual ini adalah diniatkan sebagai ibadah. Ya sudah, pasti proses yang terjadi itu adalah proses yang halal dan thoyyib. Ya, halal dan thoyyib. Nah, balik lagi teman-teman, selling itu adalah aktivitas memberikan informasi sehingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya. Ya, jadi urusan customer mau beli atau tidak, yang terpenting kita sudah memberikan informasi kebaikan kepadanya, bukan hanya semata-mata mengarahkan untuk beli. Ya, selling yang penting closing, enggak seperti itu. Ya, ada akadnya, ada proses yang halalnya seperti apa. Kalau yang penting closing, tapi kalian atau rekan-rekan atau saya disumpahin sama pelanggan, wah ini donat, ini burger, bilangnya bagus, ternyata basi. Dasar lu penjual ya, saya sumpahin jadi kodok misalkan seperti itu. Ya nggak mau kan pastinya kan. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana membuat customer itu senang, ya kan? Nanti dia akan mendoakan kebaikan buat kita. Itu intinya. Kalau kita didoakan banyak customer, insya Allah bisnis kita akan berkah, long lasting. Ya, bisnis yang berkah itu long lasting. Enggak tabrak lari. Besok sukses tiba-tiba bangkrut, ganti bisnis lagi sukses bangkrut lagi ya, kayak itu capek ya. Lebih baik pelan-pelan, organik ya, lama-lama besar dan berkah daripada anorganik, tabrak lari, habis itu hilang lenyap, nggak ada sisa. Seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, urusan selling tidak hanya closing, tapi bagaimana kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada customer kita. Oke, fokus pada proses yang diberkahi sehingga rezeki yang kita dapat menjadi halal thayyiban. Fokus pada proses ya teman-teman ya, karena hasil itu bukan kita yang menentukan. Ya,
Tugas kita hanya mengilmui dan mengamalkan. Urusan hasil biarkan Allah yang memberikan. Ya, karena itu karunia loh. Yakin. Nanti kalau teman-teman lihat ya, teman-teman aplikasikan sama-sama mempunyai strategi yang sama, cara yang sama, ya. Kemudian mungkin produk yang sama, ya di sini banyak yang sama produknya mungkin. Tapi ternyata rezekinya beda. Ya, padahal caranya sama, belajarnya sama, ya. Seperti itulah, ya. Kemudian tentukan tujuan syariah dalam bisnis kita, ya. Syukur-syukur ya bisnis kita tujuannya untuk menggapai ridho Allah, ya. Karena bisnis itu bukan hanya untuk rugi tapi surga dan neraka. Nah, bisnis yang berkah yang menebar manfaat bukan buat sekitar kita, bukan merusaknya, ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita, berikan manfaat kepada sesama. Nah, kesimpulan saya, bisnis yang berkah ya apabila berhasil mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik di saat sempit maupun di saat berkelimpahan. Ya, kalau bisnis yang kita jalani tiba-tiba berhasil sukses besar tapi kita semakin dijauhkan dari Allah, berarti bisnis kita itu tidak berkah. Ya, tapi ketika kita menjalankan bisnis walaupun bisnis itu masih dalam kondisi sempit, ya, tapi kita berhasil dekat dengan Allah, rajin tahajud, rajin duha, rajin beramal, bakti pada orang tua, dan amalan-amalan lainnya yang sunnah pun dikerjakan, berarti bisnis itu diberkahi dan Allah insya Allah ridho. Tapi nanti kalau sudah berkelimpahan, teman-teman jangan tinggalkan itu, karena banyak yang lupa ketika diberikan ujian kelimpahan dari harta atau bisnisnya. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya yang bisa saya sharing. Terima kasih ini sudah mendengarkan celotehan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang tanya atau diskusi sharing-sharing ya, tidak melulu terkait dengan fondasi bisnis ini, karena fondasi bisnis inilah nanti yang akan kita tancapkan di bagian yang paling awal. Nah, mudah-mudahan teman-teman dan saya sendiri, kita semua diberikan hidayah ya, hidayah untuk menjalankan bisnis yang berkah agar kedepannya kita bisa memberikan manfaat, karena sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Terima kasih, saya tutup dulu sebelum kita di sharing di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, silakan. Ada yang mau nanya atau diskusi sharing, silakan. Atau mungkin punya masukan. Wah, ini ada Dr. Reza Asmi, spesialis konservasi gigi. Gimana, Pak Reza? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, sambil nyupir ini. Oh ya, lanjut. Ada Budi. Ingat nggak Mas? Budi Budian. Ya. Salam buat Budi ya. Ya. Datang dari Banjarmasin, jadi sekarang kita lagi nyari tempat. Masya Allah. Ya, Dokter Gigi Reza ini dulu satu kosan sama saya di Jogja. Ya, kemarin habis nostalgia. Insya Allah nanti Ahad ke IV ke sana Cikarang. Wah, siap ditunggu. Asik, ketemu lagi. Ya, Fadol, lanjutkan lagi nyetir. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Mungkin yang lain silakan. Apa ada yang mau ditanyakan atau sharing, atau mungkin kemarin kita lihat roadmap-nya, saya ini di posisi sini gitu. Nah, kalau Dokter Andi kan traffic-nya itu nggak tahu ya, kemarin katanya bulan lalu bagus, tapi lead-nya masuk bagus, closing-nya dikit. Nah, apakah aktivitas marketingnya berhenti, A? Ya, jadi memang ya ada terhenti gitu aktivitas marketingnya. Jadi gini, saya tuh kan mempromosikannya kan via, pertama kan dari mulut ke mulut, terus abis itu via paid promote di salah satu Instagram informasi di Kota Kudus kan.
itu waktu pertama kali 1-2 kali itu banyak banget followers yang datang. Jadi satu kali posting itu bisa dapat 200-300 followers baru waktu itu. Dengan trafficnya tuh cepet banget, leads-nya itu 120-an orang per satu kali paid promote. Untuk 2 periode catering kita kan jualnya kan per mingguan gitu kan. Nah, terus habis itu kita sempat kewalahan. Kita di minggu kedua itu tembus sampai 18 porsi, dan itu memang di luar kapasitas kita gitu kan, karena 18 orang itu artinya 36 porsi dalam satu hari, dan kita cuma berdua, dan akhirnya kita memang agak sedikit ngerem waktu itu, untuk bisa capai di angka ideal kita lah, di angka 10-12an, jadi 12 orang, jadi artinya 24 porsi satu hari gitu kan. Dan habis itu udah memang saya akuin begitu kita coba pet promote lagi udah mulai turun tuh angkanya tuh. Gitu. Jadi itu mungkin ya yang bisa yang bikin angkanya turun, karena sempat ngerem dulu kan beberapa minggu untuk nggak promosi karena saking kita belum siap untuk dapat orderan segitu banyak gitu waktu itu. Iya. Memang sih kendala di startup, kemudian kita sales dan marketingnya itu biasanya kita sudah lelah gitu. Lelah artinya aktivitas marketing itu sebenarnya nggak boleh berhenti. Sekelas brand besar saja, lah sebutlah misalkan MS Glow ya, karena di sini banyak dokter kecantikan juga. MS Glow itu budgeting marketingnya itu sampai MM-an ya, minimal 1 miliar. Padahal kalau dipikir di nalar, siapa sih yang nggak kenal MS Glow, ya kan? Tapi aktivitas marketingnya terus jalan aja terus. Nah, apalagi kita ini yang UMKM, yang startup, yang mungkin budgetnya pas-pasan, ya kita napasnya harus panjang. Yang penting itu kecil, sedikit nggak apa-apa kalau main paid promote, tapi konsisten. Ya, kalau main Facebook Ads misalkan, ya budgetnya berapa nih? Misalkan 1 bulan 3 juta. Ya sudah, berarti 3 juta bagi 30 hari. Sehari berapa? Ya sudah, konsisten itu terus. Jangan langsung main besar, habis itu hilang. Karena memang aktivitas marketing itu yang melalaikan terkadang. Kita sudah di zona nyaman, oh udah bagus. Nanti kita mikirnya gini, oh ya gampang, nanti kayak gitu lagi pasti hasilnya sama. Padahal belum tentu hasilnya sama. Gitu. Karena itu pernah saya alami juga. Wah, ternyata gampang ya, jadi agak sombong dikit jadinya. Ternyata gampang ya, nanti endorse ini, endorse itu, nanti pasti lead-nya dapatnya banyak. Ternyata zonk gitu, nggak bisa disamakan. Jadi memang terus harus berjalan terus aktivitas marketing itu, nggak boleh stop. Apalagi hanya mengandalkan paid promote di satu tempat, misalkan di IG, ya kan, di IG. Kalau di Cikarang ada gue Cikarang misalkan, nggak apa-apa itu dihajar terus-terusan, tapi konsisten aja. Gitu sih insya Allah. Itu yang berdasarkan pengalaman saya kayak gitu juga. Sama, kita pernah senasib seperti itu dan masih menjalankan juga. Berarti memang jadi kan kalau saya kan cateringnya kan per 2 minggu on, 1 minggunya kan off. Tapi memang marketing harus terus jalan gitu ya, meskipun kita pada saat kita off, tapi tetap untuk promosi, untuk branding tetap jalan gitu ya, meskipun kita nggak selling. Tetap. Kenapa? Karena ketika kita sudah stop itu mulai dari awal lagi ya. Gitu. Jadi seakan-akan, jadi kan kita pengen sebenarnya informasi tentang produk kita terkait dengan campaign produk kita itu kan pengennya tetap ada di medsos terus, ya kan? Taruhlah kita sudah jalan 1 bulan, begitu stop 1 minggu, itu udah terlupakan karena traffic campaign di medsos ini luar biasa, trafficnya padat gitu. Nah, ketika kita stop seminggu, sama aja kita ngulang dari awal karena kadang iklan atau campaign itu akan efektif tidak di hari pertama atau minggu pertama, kadang di bulan kedua kadang baru efektif, baru kelihatan gitu. Apalagi untuk awareness gitu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah, hajar terus karena belum tentu kita melakukan aktivitas marketing tapi belum selling, ada orderan juga yang masuk. Belum tentu gitu, apalagi nggak ngelakuin sama sekali gitu kan. Oke. Semangat. Ya, ini untuk informasi nih, Dokter Andi ini program berdiet ya, beliau ya. Sport nutrition, luar biasa pokoknya.
mentor saya ini untuk urusan diet. Yang lain gimana? Kalau nggak ada, ya kayaknya kita akhiri jam 9 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu baru apa ya, introduction aja sih untuk Fondasi Bisnis Berkah ini. Karena nanti yang akan menarik itu pasti di materi yang terkait branding, marketing, dan selling. Itu paling menarik. Gitu. Karena yang menghasilkan traffic dan profit itu di situ. Gitu. Nah, fase selanjutnya kita belajar sebenarnya kan ya laporan keuangan lah. Laporan keuangan ya sekilas aja teman-teman. Itu baru kita berbicara sistemasi bisnis itu ada intinya ada di sumber daya manusia atau tim kita yang kita harus perbaiki. Kemarin ada yang nanya, "Dok, saya di posisi systemizing. Masalahnya adalah kualitas pelayanan." Nah, kualitas pelayanan itu masalahnya ada di manpower atau SDM. Nah, itu kita akan bahas nanti. Intinya pelan-pelan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada yang teman-teman yang ingin sharing juga lebih baik gitu. Oke, teman-teman semuanya. Dokter Ito? Oh iya, Dok. Masih Boleh, Dok. nyimak ya, Dok? Ya, Dok. Ya, seperti yang Dokter Fauzi sampaikan tadi ini, saya tertarik nih Fondasi Bisnis Berkah. Saya benar-benar baru sebulan ini bikin tambahan ya kerja sampingan ya. Saya sebagai dokter umum di perusahaan, terus saya pikir ya seperti slide-nya Dokter Fauzi tadi kan, alhamdulillah ada rezeki, terus berusaha untuk bisa membuka sesuatu dan baru buka warung bakso nih, Dok. Dan kita memang produksi sendiri, nggak pakai pengawet. Ya cuman itu ternyata memang ya karena benar-benar baru levelnya, mungkin kalau startup bilangnya seed level kali ya, Dok, ya benar-benar masih bibit gitu kan. Jadi masih benar-benar nyari-nyari apa produk market fit-nya gitu masih luar biasa gitu, Dok. Kadang kita bikin ini ternyata responnya belum banyak, terus bikin sesuatu lagi ternyata mulai ada respon. Nah, mulai ada respon, produknya juga kita mulai coba bikin apa ya supaya konsisten. Ternyata ya orang yang kerja yang bermasalah, kayak gitu-gitu, Dok. Jadi sebenarnya ya memang saya baru mulai banget, jadi ya luar biasa sih, Dok, ya. Ternyata untuk jadi pengusaha itu banyak banget yang mesti dipikirin, nggak seperti pas cuma datang kerja gitu, Dok, ya. Iya, lebih dan kita dokter udah ngingetin Fondasi Berkah untuk ngingetin why-nya gitu ya, Dok, ya, supaya biar ada apa ya motivasinya nggak surut gitu, Dok, ya. Dan tadi yang saya tertarik tuh ya kan dengan Fondasi Berkah ini kita pengen bikin sesuatu yang bermanfaat, terus kalau bisa juga nggak cuma apa ya hit and run ya kan, Dok, pengen dapat duit. Dan saya berharap sih pengennya yang apa ya bertahap tapi ajak gitu, Dok, maju terus gitu kan, Dok. Ya memang kalau dari Fondasi Berkah ini saya apa ya ada value yang memang mungkin kalau buat sebagian orang tuh kelihatannya agak rigid gitu, Dok, ya. Karena saya megang ada beberapa value yang saya pegang itu memang agak rigid, dan kalau saya lihat-lihat dengan pola bisnis yang sekarang ya kan, yang harus ada followers, orang suka musik, harus tampil dengan tampilan yang cantik-cantik kayak gitu-gitu. Nah, memang saya agak rigid hal-hal seperti itu gitu. Kira-kira gimana dari pandangan Dr. Fauzi, Dok? Kira-kira? Iya. Nanti akan ketemu marketnya sih, Dok. Jadi nanti habis ini kita belajar ya formulasi buka usaha itu bisa langsung laris. Yang pertama itu sebenarnya ya ini bocoran dikit ya, sharing sedikit nanti lengkapnya. Yang pertama itu sebenarnya kita riset market dulu, Dok. Gitu. Di konten IG saya kan juga saya sharing bahwa ketika kita ingin buka usaha itu market dulu atau sebenarnya produk dulu. Ya sebenarnya itu kita riset market. Apa sih sebenarnya problem atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Saya rasa kalau bakso itu kan makanan ya. Artinya semua orang pasti suka. Siapa sih yang nggak suka bakso? Ya, ini teman-teman yang ikut join meeting ini juga pasti kalau ditanya semua suka bakso gitu. Tapi yang kedua, market udah jelas. Yang kedua, dokter sebenarnya ada di produknya itu sudah benar-benar
bagus nggak, udah ngangenin nggak. Artinya dokter harus punya sampling, ya kan, di sampling banyak gitu. Nah, ketika makan pertama kali dia bilang, enak ini baksonya. Nah, udah fix itu dokter produknya ngangenin dok. Artinya tinggal menunggu waktu aja. Seperti itu. Nah, terkait dengan strategi marketing tadi yang dokter sampaikan, saya ada contoh. Beliau punya Instagram. Instagramnya di private. Ya kan dok, di private. Di private kan artinya nggak ada sama sekali orang bisa ngelihat. Padahal dia jualan loh dok. Di private, ya kan, dia jualan. Dan sekali order itu bisa ribuan dok. Sekali open order. Dia nggak pakai gambar. Ya, dia nggak pakai gambar. Jualannya apa? Jualannya daster. Ya, nanti bisa dilihat itu IG-nya. Ya, itu luar biasa. Artinya yang seperti itu aja bisa. Artinya gini, tidak harus mengikuti arus, dok. Nanti akan ketemu market yang cocok buat dokter. Gitu intinya. Siap. Syukran dok, makasih banyak dok. Ya, sama-sama dok, saling menyemangati. Sebenarnya kita sudah punya jawabannya masing-masing, cuma pengen dikuatkan aja sebenarnya. Rata-rata pengen seperti cari itu. sudut pandang yang mungkin ada sudut pandang yang lain. Iya, gitu, kan? betul. Apalagi kalau bakso kan ya gambarnya nggak harus pakai SPG kan dok. Iya dok. Ya kan, yang penting tampilan baksonya menarik gitu. Oke, yang lain ada nggak ini Dokter Via dari tadi? Gimana Dokter Via? Disapa dulu nih Dokter Via, Dokter Nola. Dokter Zedan barangkali dok? Lagi jaga dok? Oke. Baik ya teman-teman ya, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri dulu ya pertemuan sesi pertama ini. Terima kasih sebelumnya, terima kasih sekali lagi telah gabung ya di belajar bisnis bareng ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.